Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dzikrin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Bawah Sari 4 beserta Ibu Bapak Guru dan staf PU SD Bawah Sari 4, izinkan di sini saya untuk menjelaskan terkait RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah dibuat. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam doa ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta dapat mengimplementasikan apa yang kita dapat hari ini. Jadi kita berdoa dulu ya, berdoa Al-Fatihah di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, baik, langsung saja. RTL atau rencana tindak lanjut yang saya buat ini merupakan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi judulnya adalah edukasi untuk generasi sehat. Oke, dari edukasi untuk generasi sehat ini dilatar belakangi dari pembelajaran BJOK memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat pada peserta didik sejak dini. Dalam konteks ini, pola hidup sehat yang meliputi aktivitas olahraga teratur dan gizi seimbang menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial peserta didik. Di tengah meningkatnya gaya hidup modern dan kemajuan teknologi, banyak sekali peserta didik yang kurang secara fisik dan sering mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar gizi seimbang. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat kebugaran serta potensi gangguan kesehatan di masa depan seperti obesitas, masalah postur tubuh, hingga penyakit tidak menular. Rencana pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam memahami dan mengadopsi pola hidup sehat. Melalui proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat aktif dalam menentukan jenis olahraga dan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memiliki pengalaman langsung dalam merencanakan dan menjalankan kebiasaan hidup sehat secara mandiri. Oke, dilanjut. Ini merupakan produk utamanya. Jadi di akhir pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik itu mampu membuat poster edukasi yang memuat panduan aktivitas fisik dan gizi seimbang untuk anak usia sekolah, khususnya di sini adalah sekolah dasar. Poster ini akan mencakup jadwal olahraga sederhana, contoh aktivitas fisik, dan panduan nutrisi yang mudah dipahami. Jadi nanti peserta didik itu ditugaskan untuk membuat poster yang isinya adalah beberapa pilihan aktivitas fisik dan membuat jadwal makanan serta panduan nutrisinya, seperti itu. Oke, ini merupakan tujuan programnya atau tujuan proyeknya. Ada 3. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang pola hidup sehat. Yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan berolahraga secara teratur. Dan yang ketiga, mendorong kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Oke, ini merupakan tujuannya, jadi hanya 3. Kemudian di sini ada capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Capaian dan tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan, kemudian merancang jadwal olahraga mingguan yang sesuai bagi anak usia sekolah, khususnya sekolah dasar. Yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan gizi yang menunjang kegiatan olahraga. Kemudian ada langkah-langkahnya, langkah-langkah ketika melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah guru itu menjelaskan terlebih dahulu terkait manfaat pola hidup sehat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik mencari informasi seputar olahraga dan gizi seimbang. Kemudian peserta didik membuat rancangan poster
kemudian mendapatkan umpan balik dari guru dan teman-temannya. Yang terakhir adalah peserta didik mempresentasikan poster itu yang telah dibuat di kelas dan memasangnya di papan pengumuman, entah di kelas maupun di luar kelas. Kemudian perannya di sini ada 3. Yang menjadi peran adalah guru, peserta didik, dan orang tua. Lini masanya di sini proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka kurang lebih waktunya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Oke, lanjut. Ini merupakan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program ini dirancang sebagai kokurikuler. Kokurikuler sudah paham semua kan Bapak Ibu? Jadi kokurikuler itu merupakan kegiatan siswa di luar jam pembelajaran tapi tetap dijadwalkan oleh sekolah, berbeda dengan ekstrakurikuler. Oke, yang mendukung pembelajaran intrakurikuler PJOK. Intrakurikuler itu merupakan pembelajaran seperti biasa, pembelajaran wajib dari jadwal sekolah. Kemudian sasaran peserta didik itu kelas 5 dan kelas 6 atau di fase C. Mata pelajaran yang terlibat selain PJOK merupakan mata pelajaran yang utama. Di sini PJOK juga pada pembelajaran berbasis proyek ini ada mata pelajaran yang ikut terlibat, yaitu mapel IPA dan seni budaya atau seni rupa. Kemudian waktu pelaksanaannya ada tadi sudah dijelaskan selama 4 minggu atau 1 bulan. Minggu pertama itu merupakan peluncuran proyek dan pengumpulan informasi. Minggu kedua dan minggu ketiga itu pengembangan materi dan pembuatan poster. Minggu keempat itu merupakan presentasi dan publikasi poster yang dipresentasikan oleh peserta didik. Yang ini merupakan kapasitas yang dimiliki sekolah kelas atau sekolah. Jadi di sini ada aset sekolah, sebenarnya ada banyak, aset itu ada sampai 7, tapi yang diperlukan dalam program ini atau proyek ini hanya 2, yaitu aset manusia dan aset fisik. Aset manusia itu ada beberapa. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pendukung pelaksana program, kemudian guru PJOK sebagai fasilitator utama pelaksanaan program, guru kelas sebagai fasilitator pendukung program, peserta didik sebagai pelaksana program, kemudian orang tua peserta didik sebagai motivator dan mentoring kegiatan yang dilakukan di rumah. Ada aset fisik. Yang kedua, aset fisik ada beberapa. Yang pertama adalah kelas dan lapangan sebagai tempat pelaksanaan program. Yang kedua, aset fisiknya adalah gadget dan Chromebook sebagai sarana mencari informasi dan membuat desain poster. Dan yang ketiga adalah internet sebagai sarana mencari informasinya. Oke, di sini ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi ada beberapa tahapan implementasi dalam pembelajaran berbasis proyek ini atau PBP. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dalam refleksi penerapan PBP dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi, ada beberapa hal, yaitu ada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu meninjau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena ini termasuknya ke dalam intrakurikuler, jadi harus dilihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi disesuaikan dengan mapel di PJOK, kemudian di seni budaya dan di IPAS. Kemudian ada umpan balik dari peserta didik, tantangan pengalaman dan pembelajaran berbasis proyek mapel PJOK. Kemudian ada refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam proses PBP. Ini kinerja timnya dari guru dan peserta didik. Kemudian terakhir adalah evaluasi penerapan konsep, meninjau penerapan konsep PBP yang terintegrasi dengan baik selama pembelajaran. Terintegrasinya di sini adalah yang tadi, yaitu diintegrasikan antara mapel PJOK, mapel IPAS dan mapel seni budaya. Oke, di sini ada kemungkinan tantangan. Ada 2 kemungkinan tantangannya adalah peserta didik kesulitan dalam membuat perencanaan, mencari informasi dan desain poster. Nah, rekomendasi solusinya di sini adalah memberikan bimbingan dan referensi. Jadi dari
referensi atau bimbingannya itu kan terkait mapel PJOK-nya adalah mencari referensi olahraga apa saja yang bisa distrukturkan, kemudian ada bimbingan dari guru kelasnya itu terkait mapel IPAS, misalkan terkait gizi seimbang dan postur tubuh seperti apa yang nanti akan didesain di poster itu. Kemudian ada desain posternya, itu adalah guru kelas juga harus membimbing siswanya untuk bagaimana caranya membuat atau mendesain poster menggunakan Canva seperti itu. Kemudian tidak semua peserta didik aktif dalam setiap kelompok. Jadi rekomendasi solusinya adalah membuat bagian tugas dalam kelompok secara jelas dan menyepakati konsekuensi apabila ada anggota kelompok yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Kayak itu. Mungkin ada satu lagi yang tadi ya, kemungkinan tantangannya adalah terintegrasinya beberapa mata pelajaran. Jadi beberapa mata pelajaran kan ada bukan hanya mapel PJOK saja, jadi ada mapel IPAS dan mapel seni budaya. Nah di sini adalah solusinya ya, guru PJOK dengan guru yang terlibat adalah kelas 5 dan 6 saling berkolaborasi. Jadi meninjau terlebih dahulu materi apa yang harus disampaikan. Jadi selama 1 bulan ini berarti materi ini yang harus disampaikan kepada peserta didik, entah itu ketika pembelajaran IPAS maupun ketika pembelajaran seni budaya. Jadi harus disampaikan ketika pembelajaran IPAS berarti harus disampaikan materinya apa, ketika pembelajaran seni budaya juga harus disampaikan apa, biar berkesinambungan selama 1 bulan ini proyeknya bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu kemungkinan tantangannya dan solusinya. Nah sudah di akhir. Oke, ini merupakan proyek yang dibuat rancangannya. Mangga untuk Bapak atau Ibu bisa bertanya terkait yang tadi sudah dijelaskan, atau ada yang masih belum jelas, atau bisa juga menambahkan apa saja yang kurang di dalam penjelasan yang tadi, atau mau memberikan solusi apalagi seperti itu. Maka ada yang mau menambahkan atau bertanya? Bapak Ujan, Pak Asep, maka atau guru-guru yang lain terkait proyek ini? Pak Hartono, Pak Asep, ya boleh bertanya juga boleh. Pak Hartono mau bertanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Muslim. Ya, kebetulan guru PAI kan ya. Yang saya mau tanyakan, kira-kira ada korelasinya dengan pembelajaran PAI pendidikan agama Islam. Baik, seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Baik, terima kasih Pak Hartono atas pertanyaannya. Ini terkait korelasi ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk mapel yang terlibatnya Pak Hartono, yaitu ketika materi ini dari awal kan dijelaskan itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan edukasi terkait generasi sehat. Jadi di dalamnya itu ada materi-materi yang berkorelasi atau terlibat di dalam mapel PJOK. Tidak hanya mapel PJOK saja di dalam pembelajarannya. Tadi kan mungkin di pembelajaran agama itu kira-kira ada tidak yang menjelaskan terkait pola hidup sehat Pak Hartono? Ada. Nah, ketika ada berarti bisa juga diikut sertakan ketika pembelajaran materi yang disampaikan nanti gitu. Sedikit ketika pembelajaran agama gitu PAI, ketika proyek ini dilaksanakan selama 1 bulan, nah mengingatkan berarti di pembelajaran yang lain juga, khususnya yang terkorelasi dengan proyek ini, misalkan PAI ada terkait pola hidup sehat atau menjaga kesehatan gitu, bisa disampaikan di mapel PAI itu, seperti itu Pak Hartono ya. Oke, terima kasih juga Pak Hartono atas pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ujan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya kan tadi tentang
ada berkesinambungan dengan pelajaran IPAS dengan PJOK. Untuk saya kan sebagai guru kelas, bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan tema edukasi untuk generasi sehat. Itu bagaimana supaya bisa guru kelas bisa menyampaikan bagaimana cara pola hidup sehatnya untuk anak-anak. Terima kasih Pak Mas. Oke, terima kasih Pak Bosen atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan tadi kan bagaimana guru kelas menyampaikan materi pola hidup sehat dalam pembelajaran IPAS, gitu ya Pak. Baik, setahu saya gitu kan terkait pembelajaran IPAS pasti ada nggak, bukan di sosialnya ya, tapi di IPA-nya, di alamnya itu pasti ada nggak materi terkait pola hidup sehat, tentang makanan bergizi, ada nggak? Nah gitu, jadinya di proyek ini ketika sudah dilaksanakan, jadi kita lompat dulu, jangan dulu menyampaikan materi yang lain, misalkan tentang tumbuhan atau tentang yang lainnya gitu ketika pembelajaran IPAS. Jadi ketika proyek ini dilaksanakan, disesuaikan dengan dulu, misalkan proyek ini sudah dilaksanakan nih selama 1 bulan atau 4 minggu atau 4 pertemuan. Nah selama 1 bulan itu berarti pembelajaran IPAS wajib menyampaikan sesuai proyek ini. Jadi materinya terkait, pokoknya ketika pembelajaran IPAS materinya terkait pola hidup sehat, mau itu makanan yang bergizi, nutrisinya, apa saja yang harus dikonsumsi oleh siswa, itu harus disampaikan. Jadi ketika pembelajaran IPAS, begitupun ketika pembelajaran seni budaya. Di sini kan guru kelas juga sama seni budaya itu kan guru kelas juga kan menyampaikan pembelajarannya. Seni budaya berarti materi seni rupa, berarti kan di sini guru kelas wajib untuk ketika proyek ini berlangsung, ketika 1 bulan ini, berarti guru kelas juga ketika pembelajaran seni rupa tidak menyampaikan materi gambar dulu atau apa dulu, membuat produk dulu. Jadi ketika pembelajaran seni rupa peserta didik diberikan materi terkait desain poster. Jadi pembelajaran Canva itu seperti apa sih? Desain itu seperti apa sih? Gitu kan. Membuat desain di Canva itu kayak gimana? Nah, itu ketika pembelajaran seni rupa gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, jadi harus disamakan. Tujuan pembelajarannya awalnya ini, jadi misalkan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membuat desain poster berdasarkan Canva gitu. Jadi termasuk IPAS juga selama 1 bulan itu. Berarti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis terkait materi pola hidup sehat atau makanan bergizi. Itu untuk IPAS dan seni rupanya. Itu paling biar berkesinambungan ketika nanti pas pembelajaran PJOK tinggal di ini peserta didiknya tinggal dilihat materinya sudah sampai mana pembuatan posternya gitu, atau rancangannya gitu. Rancangannya udah sampai sini Pak, kita sudah ada nih makanan yang mau kita iniin, tinggal kayak gitu. Jadi ke pembelajaran PJOK itu berkesinambungan antara IPA, seni rupa dan PJOK. Itu Pak Bojan ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, baik, alhamdulillah berarti Pombel hari ini sudah dilaksanakan dari awal dengan akhir. Semoga proyek ini bisa kita laksanakan entah di bulan depan ataupun karena bulan depan itu sudah di akhir, bisa kita laksanakan mungkin proyek ini di semester 2. Oke, semoga materi yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu guru semua bisa mengimplementasikannya atau bisa menularkannya kepada guru-guru di sekolah yang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.